Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini bukan untuk meratapi para syuhada yang jumlahnya 6.000 di Mesir. Mereka sudah menjadi penghuni Jannatul Firdausi A'la. Kita setiap hari berdoa, Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk masih syahid di jalan-Mu. Slogan kita selalu mengatakan al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kita tertinggi. Saudara-saudara kita di Mesir sudah menikmatinya, sehingga kita tidak meratapi mereka. Yang kita ratapi adalah sebuah negara Muslim terbesar di Timur Tengah melakukan kezaliman terhadap bangsanya sendiri. Itu yang kita ratapi. Manusia seperti ini yang tadi berkali-kali oleh Bapak Gubernur kita dikutuk dan dikutuk dan dikutuk. Adapun para syuhada, seperti dalam firman Allah disebutkan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Para syuhada itu, kata Allah, sebagian orang-orang mukminin, ada orang-orang yang menepati komitmennya kepada Allah. Sebagian dari mereka sudah mendapatkan bagiannya dengan syahadah fisabilillah. Sebagian lagi ada yang masih menunggu. Dan kita insya Allah orang-orang yang masih menunggu mati syahid itu. Allahu Akbar. Siap mati syahid untuk membela kemanusiaan? Kita tidak berbicara umat apa, tapi kemanusiaanlah yang sedang dihinakan, yang sedang ditindas, yang sedang dibantai. Kita umat Islam diajak berdemokrasi, dan kita tidak mempermasalahkan demokrasi dari sudut ideologi. Kita melihat demokrasi ada kesempatan untuk berbuat, ada kesempatan untuk berjuang, ada kesempatan untuk berlomba secara fair. Tapi ternyata ketika umat Islam dengan kekuatannya berhasil melalui demokrasi mendapatkan kepercayaan rakyat, mereka yang mengaku para pelopor demokrasi itu ternyata tidak rela umat Islam menikmati kemenangan di alam demokrasi yang mereka tawarkan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita tidak memasalahkan demokrasi sebagai ideologi. Kita melihat di sana ada kesempatan, di sana ada peluang untuk berlomba dengan komponen-komponen bangsa dan komponen kemanusiaan yang lain. Kita minta perlombaan itu fair. Kalau mereka diberi kesempatan untuk menang, kita pun tidak apa-apa. Karena sunnatullah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa hari-hari kemenangan itu digilir antar manusia. Bisa umat Islam yang menang, bisa bukan umat Islam yang menang. Kita bisa terima dengan ikhlas. Tapi ternyata mereka tidak bisa menerima kehadiran kita menang di alam demokrasi. Ini harus menjadi perhatian kita. Jadi demokrasi sebetulnya sekali lagi peluang besar. Tapi jangan dianggap kalau sudah berdemokrasi kita aman.
Kita tetap waspada. Konspirasi akan terjadi di depan kita. Dan terbukti di Mesir, di Libya, di Turki pun sudah 2 kali dikudeta karena umat Islam menang di sana. Di Tunisia sekarang sedang digoncang, di Libya digoncang, di Mesir digoncang. Kita alhamdulillah, kalau dibanding mereka, kita ini lecet pun tidak. Kita tidak apa-apa. Oleh karena itu, kekuatan kita masih utuh. Bukan saja untuk memenangkan kita, tapi termasuk memenangkan kemanusiaan di seluruh dunia, insya Allah. Mesir sekali lagi adalah masalah kemanusiaan. Mesir adalah masalah pembelaan kita kepada demokrasi. Mesir adalah masalah anti kita kepada kediktatoran dilakukan oleh siapapun. Apakah diktator sipil, apakah diktator militer. Kita anti terhadap kudeta, siapapun yang melakukannya. Kita ingin seperti mereka menyerukannya. Mari berdemokrasi secara fair. Kita siap berdemokrasi. Siapa yang menang, kita terima. Karena Allah pun mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari akan digilirkan antara manusia. Saudara-saudara sekalian, memang sifat manusia seperti dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, jika menjauh dari ajaran Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Allah, lalu mereka fatahna abwaaba kulli syai'in, lalu mereka mendapatkan aneka ragam kesempatan. Saudara-saudara harap diketahui, pembiayaan Israel sebelum Camp David, keamanan Israel itu menghabiskan 100 miliar dolar setahun. Sebelum ada perjanjian para pengkhianat di Mesir dengan Israel, dengan Yahudi. Setelah ada perjanjian Camp David tahun 79, biaya pengamanan Israel setahun hanya 15 miliar. Kemudian ada bonus untuk para diktator, para pelaku kudeta yang kemarin melakukan. Setiap tahun disumbang oleh Amerika 1,5 miliar dolar. Setiap tahun mereka diberi beasiswa para perwiranya 550 orang setiap tahun. Bayangkan, usia Camp David sudah 35 tahun. 550 perwira per tahun lulusan Amerika. Sekarang kira-kira jumlahnya sudah ada 18.000 yang mengisi seluruh jalur komando militer di Mesir. Inilah mereka-mereka yang akhirnya karena hutang budi kepada Yahudi, akhirnya melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat, HAM berat. Dan insya Allah kita sekarang lagi berusaha untuk mengajukan mereka ke pengadilan internasional di Den Haag. Insya Allah hari Minggu nanti kita akan bertemu dengan Dubes Hak Asasi Manusia Indonesia yang ada di Jenewa, dan dia akan membawanya ke pengadilan internasional di Den Haag. Kita terus akan bela kemanusiaan dimanapun mereka tertindas, dimanapun mereka dianiaya. Karena kemerdekaan kemanusiaan adalah sebagaimana difatwakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, al-hurriyah qabla syariah. Kemerdekaan adalah sebelum pelaksanaan syariah. Karena tanpa kemerdekaan kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Bahkan sholat pun nggak bisa. Pengalaman-pengalaman di banyak negara ketika tidak ada kemerdekaan, pemuda yang ke masjid dilihat dahinya ada bekas sholat, dengkulnya kelihatan bekas sujud, dipenjarakan. Jadi memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa seperti amatan konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita harus membantu kemerdekaan bangsa-bangsa itu. Sekarang bangsa Mesir, umat Islam Mesir sedang tertindas
Kita siap membantu memerdekakan mereka. Allahu Akbar. Siap membantu kemerdekaan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia akan siap membantu saudara-saudaranya di Mesir dengan apa yang mereka miliki di amwalihim wa anfusihim insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.